kaidah negara yang fundamental. 2. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 3. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Ini Panji Bagas, lengkap sekali. Ya, jadi apa itu Pancasila sebagai dasar negara tadi sudah diceritakan dari mulai awal. Ya, dari mulai awal dirancang BPUPKI, kemudian disahkan. Ya, kemudian beberapa keterangan yang berkaitan dengan dasar negara. Dan pada intinya, nah ini intinya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Nah, itu intinya itu. Kemudian, selain sebagai dasar negara, kalian juga tahu bahwa Pancasila itu juga sebagai pandangan hidup, juga sebagai ideologi nasional, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, ya. Kemudian sebagai moral pembangunan. Nah, itu beberapa kedudukan dari Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, ya saya rasa itu sudah paham. Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai Pancasila. Kalian sudah tahu bahwa pada dasarnya nilai Pancasila itu dibedakan menjadi 3. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, kemudian ada nilai praksis. Ya, jadi ada nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Yang kepingin Biayu tanyakan, coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang menjadi nilai dasar dari Pancasila? Yuk, lambaikan tangan. Iya. 8A lagi. Ulfa. Ulfa. 8A, Ulfa, silakan. Nilai nilai dasar merupakan hakikat kelima sila Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai ini bersifat universal. Oke, betul sekali. Ya, terima kasih Ulfa. Ini sudah betul sekali bahwa nilai dasar itu berarti nilai yang sangat universal, yang sangat mendasar, ya, yang berupa hakikat dari kelima sila Pancasila. Apa saja itu? Tadi sudah disebutkan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Ya, itu. Kemudian saya ulang sedikit juga. Apa itu nilai instrumental? Kalau nilai instrumental kalian sudah tahu, berarti penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk UUD Negara RI tahun 1945. Lalu apa itu nilai praksis? Jangan lupa, praksis ya. Nilai praksis ini adalah bukti nyata, wujud nyata pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Wujud nyata pengamalan dari nilai dasar maupun nilai instrumental. Itu nilai praksis. Oke, ini juga saya rasa sudah mengerti semua. Selanjutnya, untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, saya rasa kalian sudah hafal di luar kepala, sudah paham ya. Bagaimana itu pengamalan nilai pengamalan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Namun ingat bahwa pada dasarnya kalau kita itu mengamalkan sila pertama, pada dasarnya kita juga mengamalkan sila yang lainnya. Karena ingat bahwa Pancasila itu atau sila-sila Pancasila itu memiliki sifat yang utuh dan saling berkaitan. Ya, jadi utuh dan saling berkaitan. Kemudian keterkaitan sila-sila Pancasila ini juga nanti kalian pelajari lagi. Itu bisa kita tunjukkan atau bisa ditunjukkan dari hierarkis piramida. Ya, kalau kalian lihat hierarkis piramida, yang mana di situ dijelaskan bahwa sila pertama itu nanti akan melandasi sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila 3, 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya sila yang lebih besar ya, itu akan dilandasi yang lebih kecil, melandasi yang lebih besar lagi. Intinya itu. Jadi kalau sila pertama ya melandasi 2, 3, 4, 5. Kalau 2 dilandasi pertama, melandasi 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu hubungan dari sila-sila Pancasila atau keterkaitan dari sila-sila Pancasila. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi minggu yang lalu tentang pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ya, kemarin kita sudah banyak belajar
tentang pembukaan UUD 45, di mana dikatakan bahwa pembukaan itu merupakan kaidah negara yang sangat fundamental atau sangat penting. Di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, di situ terdapat beberapa pokok pikiran. Nah, ada 4 pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Acungkan tangan, lambaikan tangan. Siapa yang mau menjelaskan untuk pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45? Sebentar, ini ada 8A, sudah banyak banget ya. 8F, ya 8F, Diah Ratri. Iya, Bu. Ya, silakan. 4 pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih untuk Diah Ratri. Tadi Diah Ratri menyebutkan tentang isi yang ada di dalam pembukaan. Tetapi yang disampaikan oleh Diah Ratri tadi itu adalah merupakan tujuan, ya, tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang tertera di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea keempat. Nah, sekarang saya masih memberi kesempatan pada yang lain. Ini kaitannya dengan pokok pikiran. Angelika. Angelika, Miss? Ya, silakan. 8A, Angelika. Pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Oke, ya. Ini lebih tepat ya. Jadi pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 45 itu ada 4. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah persatuan. Intinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua keadilan, yaitu bahwa negara itu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kedaulatan rakyat, ya, bahwa negara Indonesia itu berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, kemudian ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu merupakan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, sekarang tadi pokok pikiran. Sekarang kita masuk ke makna. Nah, karena pembukaan itu ada 4 alinea, maka maknanya juga di situ kita bagi menjadi makna alinea 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ingin Bu Yayu tanyakan, silakan mungkin salah satu bisa menjelaskan, apa makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea ketiga. Aura prima 8F. Oke, 8F, aura prima. Silakan. Makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga lah memuat motivasi spiritual bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Iya, ini sudah benar, aura prima ya, bahwa mengandung motivasi spiritual, bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata karena perjuangan seluruh rakyat, tetapi juga karena rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kemudian untuk alinea pertama, kalian sudah tahu ya, bahwa itu merupakan keyakinan atau merupakan pernyataan kemerdekaan dan juga merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu anti penjajah. Bangsa Indonesia akan berjuang untuk membantu negara-negara yang ingin merebut atau mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada
alinea kedua bahwa kemerdekaan itu merupakan gerbang, ya, gerbang kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata, material maupun spiritual. Kemudian alinea 3 tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk alinea keempat, ini banyak sekali hal yang terkandung dalam alinea keempat. Termasuk di situ ada tujuan negara, ada cita-cita nasional, ada dasar negara. Ya, itu beberapa makna dari pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, untuk selanjutnya, ya, ternyata pembukaan UUD 45 ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan. Ini termasuk yang untuk tugas kalian kemarin. Ya. Saya sudah menyampaikan bahwa pembukaan UUD 45 itu merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Nah, yang mana untuk tugas kemarin adalah kalian saya minta untuk menjabarkan, ya kan? Dijabarkan. Alinea pertama hubungannya dengan proklamasi itu apa, alinea kedua apa, alinea ketiga apa, alinea keempat apa. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nah, rata-rata jawabannya ya sudah lumayan, tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa proklamasi itu kan mengandung dua hal, atau isinya itu ada dua hal, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan, dan juga yang kedua adalah hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, isi yang pertama, pernyataan kemerdekaan, itu kemudian dijabarkan di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, alinea 1, 2, dan 3. Ingat-ingat, ya. Jadi isi proklamasi yang pertama, pernyataan kemerdekaan, itu dijabarkan dalam pembukaan UUD 45, alinea 1, alinea kedua, dan alinea ketiga. Kemudian, isi yang kedua dari proklamasi, yaitu hal-hal yang harus segera dilakukan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan, itu kemudian dijabarkan di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Ya, jadi isi proklamasi yang kedua mengenai hal-hal yang harus segera dilakukan sehubungan dengan proklamasi kemerdekaan itu atau sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan dijelaskan di dalam alinea keempat. Itu sehingga dikatakan kesimpulannya bahwa pembukaan UUD 45 itu merupakan penjabaran secara terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, yang belum masih Bu Yayu tunggu. Termasuk juga tugas terstruktur yang kemarin masih saya tunggu. Ulangan harian yang belum, ya, penilaian harian yang belum, silahkan tetap dikirim. Meskipun nanti nilainya sudah pasti berbeda. Karena apa? Karena sangat tidak adil kalau nilai yang istilahnya yang pertama kali mengumpulkan begitu kalah dengan yang 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, kan kemungkinan besar mereka sudah punya jawaban dari orang lain dan sebagainya. Ya, maka jelas nanti ada pengurangan nilai. Atau istilahnya, kalaupun tidak ada pengurangan nilai, berarti untuk yang mengumpulkan di awal-awal nanti nilainya akan ditambah. Nah, jadi tetap ada perbedaan. Dan Bu Yayu kan pasti tahu, karena saat kalian mengirimkan kapan, tanggal berapa, jam berapa, di situ jelas tertulis, ya. Jadi saya akan bisa mengeceknya. Itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. PowerPoint-nya, Miss. Next. Ya. Kita akan bicara tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kalian lihat, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama dengan minggu kemarin. Yaitu kita akan menelaah makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara RI tahun 1945
serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Bahwa setelah kita mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kita dapat menjelaskan bagaimana kedudukan UUD Negara RI tahun 1945. Kita juga bisa menjelaskan bagaimanakah sistematika dari UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian kita juga dapat mendeskripsikan sifat-sifat dari UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan fungsi dari UUD Negara RI tahun 1945. Nah, jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Next, Miss. Kita lihat sekarang, ya, sebelum ke UUD 45, kita lihat dulu sekilas tentang pembukaannya, bagaimana itu kedudukan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Bahwa pembukaan UUD 45, ya, yang sebetulnya penyebutan yang paling benar itu seperti yang tertulis, ya, bahwa pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 itu adalah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara RI. Ingat, pokok kaidah negara yang fundamental, yang sangat mendasar, yang sangat penting. Mengapa dikatakan itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental? Kalian lihat penjelasan di bawahnya. Ya. Karena di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 itu mengandung 7 hal pokok, 7 hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Apakah itu? Kalian lihat. Yang pertama, ya, bahwa pembukaan UUD 45 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tadi di awal pembelajaran, ya, sudah disebutkan apa saja itu pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian yang kedua, di dalam pembukaan UUD 45 itu juga terkandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, pada alinea yang pertama, ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, di dalam pembukaan UUD 45 juga terkandung cita-cita nasional. Apa itu yang dimaksud dengan cita-cita nasional? Yang mana itu? Yaitu pada kalimat mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu merupakan cita-cita nasional dari bangsa Indonesia. Kemudian di dalam pembukaan itu juga terkandung pernyataan kemerdekaan. Ya, terkandung pernyataan kemerdekaan pada alinea 1, 2, maupun 3. Kemudian terdapat juga tujuan negara. Nah, tujuan negara ini ada pada alinea keempat. Tadi di awal pertemuan juga sudah disampaikan, kalau tidak keliru, oleh Diah Ratri, ya, itu merupakan tujuan negara. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Ya, itu tujuan negara. Kemudian mengandung juga kedaulatan negara. Ini juga ada di alinea keempat. Ada dalam kalimat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah, dilanjutkan dengan ketujuh dasar negara. Yaitu rumusan Pancasila yang benar dan sah. Nah, itu beberapa pokok-pokok kaidah fundamental yang ada di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Karena ada pokok-pokok kaidah yang fundamental inilah yang menyebabkan bahwa pembukaan UUD 45 itu tidak boleh dirubah. Karena merubah pembukaan berarti kita akan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next, Miss.
Ya, selanjutnya, kalau tadi adalah kedudukan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, sekarang apa sih kedudukan UUD itu sendiri, Undang-Undang Dasar? Nah, kemarin kita sudah bicara tentang Undang-Undang Dasar bahwa hukum dasar, ya, bahwa hukum itu dibedakan menjadi dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang disebut konstitusi atau bisa kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis itu yang disebut konvensi. Nah, bagaimana itu kedudukan UUD Negara RI tahun 1945? Ternyata UUD Negara RI tahun 1945 itu berkedudukan sebagai sumber hukum dan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia. Lebih lanjut nanti bisa kalian atau bisa kita pelajari setelah kita PTS, nanti kalian akan mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan RI, di mana urutan yang tertingginya itu adalah UUD Negara RI tahun 1945. Ini, jadi sebagai sumber hukum dan hukum dasar tertinggi. Artinya bahwa semua produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, ada undang-undang, peraturan pemerintah, ada Perpu, ada Perpres, ada Perda, ya, itu harus dilandasi dan bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945. Ini jadi tidak boleh bertentangan. Jadi semuanya harus dilandasi dan bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945. Ini arti dari bahwa UUD 45 itu merupakan sumber hukum dan sumber atau hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional. Next, Miss. Selanjutnya kita lihat sistematika. Nah, untuk sistematika UUD Negara RI tahun 1945 kita bedakan sedikit di sini, yaitu sistematika sebelum amandemen dan sistematika setelah amandemen. Sebelum amandemen atau perubahan UUD 1945 itu sistematikanya terdiri dari 3 bagian. Ada pembukaan ya yang terdiri dari 4 alinea, ada batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian ada penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian setelah dilakukan perubahan atau amandemen, maka sistematikanya itu berubah. UUD 45 atau UUD Negara RI tahun 1945 itu terdiri dari 2 bagian. Yaitu pembukaan, masih tetap 4 alinea, ingat bahwa pembukaan itu memang tidak akan dirubah, tidak bisa dirubah, jadi tetap. Ya. Kemudian untuk batang tubuh penjelasan itu masuk ke dalam pasal-pasal. Sehingga di dalam pasal-pasal itu ada banyak sekali perubahan. Kalau dulu itu 16 bab, sekarang menjadi 21 bab. Kalau dulu hanya berisi 37 pasal, sekarang menjadi 73 pasal. Kemudian 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu sistematika dari UUD Negara RI tahun 1945 setelah amandemen. Nah, sebetulnya ini saya tegaskan lagi, sebetulnya kalau kita menyebut itu UUD Negara RI tahun 1945 itu ya berarti sudah dilakukan amandemen. Karena sebelum amandemen itu kita menyebutnya hanya UUD 1945. Tetapi setelah dilakukan amandemen maka penyebutannya itu menjadi UUD Negara RI tahun 1945. Ini perlu kalian pahami, ya. Ini sangat perlu kalian pahami. Jadi kalau UUD 1945, oh berarti itu belum amandemen. Kalau sudah, berarti UUD Negara RI tahun 1945. Next, Miss. Selanjutnya kita lihat sifat-sifatnya. Nah, sifat dari UUD Negara RI tahun 1945 itu ada 4. Tertulis, singkat, supel, dan rigid. Ya. Tertulis, artinya rumusannya jelas dan mengikat pemerintah serta setiap warga negara. Jadi UUD Negara RI tahun 1945 itu tertulis rumusannya secara jelas. Kemudian isinya ini mengikat semua pihak, baik itu pemerintah maupun warga negara.
Kemudian singkat. Jadi UUD Negara RI tahun 1945 itu hanya memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Nah, aturan pokok ini nanti akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden maupun perda. Ya. Kemudian selanjutnya adalah supel. Ya, kalau tadi sudah singkat, ya itu. Selanjutnya adalah supel. Supel itu artinya bahwa isinya itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi isinya itu bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu adalah UUD Negara RI tahun 1945. Makanya kemarin setelah dilakukan perubahan atau amandemen itu kan banyak pasal-pasal yang dulu belum ada muncul lagi atau muncul ya menjadi ada. Banyak lembaga-lembaga negara yang dulu belum muncul itu menjadi muncul. Karena apa? Karena memang UUD 45 itu bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman untuk isinya atau pasal-pasalnya. Kemudian rigid. Artinya memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Ya, jadi untuk dapat merubah UUD Negara RI tahun 1945 itu tidak mudah. Harus melalui referendum dan sebagainya. Ingat, nanti kalian bisa melihatnya di pasal 37 UUD Negara RI tahun 1945. Itu tentang tata cara merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya ulang. Ada 4 sifat, ingat-ingat. Ada tertulis, singkat, supel, dan rigid atau rigid. Next, Miss. Selanjutnya adalah fungsinya. Nah, secara garis besar, UUD Negara RI tahun 1945 itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat sebagai penentu. Sebagai hukum dasar, artinya bahwa semua hukum, semua peraturan perundangan di bawah UUD 1945 atau UUD Negara RI tahun 1945 itu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara RI tahun 1945. Artinya harus sesuai. Ya, tidak boleh bertentangan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua sebagai alat kontrol. Ini untuk mengontrol apakah aturan-aturan hukum yang lebih rendah itu sesuai atau tidak dengan UUD Negara RI tahun 1945. Jadi sebetulnya hampir sama ini untuk hukum dasar dan alat kontrol. Kemudian sebagai pengatur, yaitu mengatur tentang tata cara kekuasaan negara itu dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Ini sebagai pengatur. Kemudian sebagai penentu, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi kalau misalnya pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Oh, berarti ini adalah fungsi UUD 45 sebagai apa? Maka kalian bisa menjawabnya, itu adalah fungsi dari UUD 45 sebagai penentu. Ya, karena di situ diatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian kalau misalnya bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat, kita menganut sistem presidensial, maka itu fungsi UUD 45 sebagai apa? Oh, maka itu adalah fungsi UUD 45 dalam kedudukannya sebagai pengatur. Nah, itu contohnya, ya, itu contoh penerapan di dalam kalimat atau penerapan kalau nanti kalian mengerjakan soal, misalnya seperti itu. Nah, itu beberapa hal, ya, beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah tentang kedudukan, kemudian sistematika, kemudian sifat, kemudian fungsi. Ya, next, Miss. Kemudian untuk latihan atau tugas, nah, Bu Yoyo tidak memberikan latihan atau tugas, tetapi latihan tugasnya di sini kalian hanya saya minta untuk mempelajari kembali.
Ya, pelajari kembali semua materi maupun tugas-tugas yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran. Jadi mulai dari tugas terstruktur pertama, mandiri pertama, 2, 3, berapa kali berarti? 6 ya. Ya, selama 6 kali itu silakan nanti kalian buka lagi, kalian pelajari lagi. Kemudian ingat untuk soal-soal penilaian harian, ya itu juga silakan kalian buka, kalian pelajari lagi. Karena linknya kan kalian masih punya, jadi bisa dibuka kembali. Silahkan kalian pelajari lagi semua materi-materi itu. Kemudian yang kedua, bila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan bisa kalian tanyakan. Bisa di Japri dan sebagainya. Bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui Telegram. Ya, meskipun memang Bu Yayu di sini belum banyak menggunakan Telegram, meskipun sudah buat, tapi karena kemarin belum semuanya masuk, sehingga saya memutuskan untuk memakai WA saja. Kemudian yang ketiga, silakan kalian persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi PTS. Nah, kemudian seperti janji saya tadi, ya, saya akan memberikan beberapa kisi-kisi untuk PTS. Ya, kalian cukup mendengarkan kisi-kisi dari penilaian tengah semester yang nanti kemungkinan besar akan keluar. Nah, yang pertama, dicatat boleh, diingat-ingat saja juga tidak masalah. Ya. Intinya kalau kalian mempelajari yang sudah kita pelajari dari mulai minggu pertama, ya itu nanti itu yang keluar. Yang